yang kita peringati malam ini, sekaligus berharap keberkahan peristiwa agung Isra Mi'raj ini juga tasyakuran, permohonan munajat keselamatan dan kesuksesan khidmah pengabdian 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Situbondo adalah munasabah, satu momentum yang sangat baik untuk kita mengaji, mengambil dan memetik hikmah pelajaran. Karena ada korelasi, ada hubungan makna dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan amanah sebagai pemimpin. Siapapun yang diberi amanah untuk memimpin masyarakat, baik itu dari kalangan ulama maupun dari kalangan umara, sudah seharusnya mengaji setiap pelajaran dari kitab peristiwa yang bernama Isra dan Mi'raj. Singkatnya, bahwa perjalanan ini diawali dengan pembersihan, penyucian batin baginda Nabi Muhammad SAW, di mana para ulama menyatakan bahwa Nabi telah suci, terjaga dari segala hal yang mengurangi kesempurnaan beliau baik lahir maupun batin. Tetapi mengapa harus ada bentuk pembelahan dada, penyucian bagian dalam batin beliau? Ini adalah penyucian sesuatu yang telah suci ditambah untuk disucikan kembali sebagai penguatan. Kata kuncinya adalah suci. Sebagaimana di awal surat Al-Isra setidaknya ada 5 kata suci yang baik tersurat maupun tersirat. Subhanah, maha suci. Alladzi, zat, yang tentunya zat yang maha suci. Asra, yang telah memperjalankan, bi'abdihi, terhadap hambanya yang suci. Lailan, di waktu malam hari. Minal masjidil haram, dari tanah suci Mekah, ilal masjidil aqsa, menuju kota suci Palestina. 5 kata suci, sebagaimana 3 garis rahasia antara Baitullah di titik koordinat Makkah, tembus secara spiritual. Andaikan seseorang dibuka hijab, melihat cahaya menuju Baitul Ma'mur di langit yang ke-7. Kemudian garis itu lurus menuju Baitul Maqdis. Dari sanalah kemudian Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. 3 garis ini mengajarkan kekuatan penting dalam kehidupan. Bahkan dari perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ada 5 pemberhentian. Sekali lagi muncul angka 5. Dan puncak dari perjalanan ini Sidratil Muntaha, bahkan di atasnya suatu dimensi yang logika akal manusia harus taslim, takluk, tak mampu menjangkau kenyataan yang hakiki dan benar-benar nyata. Di sana ada dialog suci sang kekasih dengan maha kekasihnya. Fa'auha ila abdihi ma auha. Ini adalah pertemuan, perjumpaan agung yang suci, dialog yang suci, dan melahirkan satu keputusan yang suci
dari sekian banyak amanah perintah adalah salat yang semula 50 waktu atau 50 menjadi 5 waktu tanpa mengurangi nilai kelipatannya. Maka apakah suatu kebetulan ketika negeri ini oleh para bapak pendiri bangsa disepakati dengan satu rumusan Pancasila yang berisikan 5 sila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan negara, dan yang ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di situ modo inilah kemudian para ulama mengokohkan kembali di tahun 84, 85 sehingga memutuskan bahwa Pancasila memiliki nilai spiritual keislaman, tidak bertentangan dengan Islam. Bahkan sila yang pertama bernafaskan spiritualitas firman Allah Subhanahu wa taala, Qul huwallahu ahad. Para hadir, di setiap pemberhentian itu Nabi melakukan salat, dan dapat dibagi pada 2 atau 3 bagian. Yang pertama, titik awal pemberangkatan Mekah, Masjidil Haram menuju Yastrib yang kemudian diubah oleh Nabi menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini adalah inspirasi bagi para pemimpin bahwa dalam hidup ini perjuangan harus memiliki satu kharitatul haya, peta kehidupan. Ada program, titik awal memulai perjuangan dan titik akhir, target perjuangan. Dan Nabi mengawalinya dari satu titik ke titik dengan sholat. Begitupun ketika Nabi berhenti di Bukit Tursina, kemudian di Baitul Lahmin, ada sejarah 2 nabi yang mirip tugasnya dengan membawa kitab suci. Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Nabi Isa dengan kitab Injilnya, memiliki ketersambungan sejarah, hikmah untuk kita petik bersama, terutama para pemimpin, bahwa ketika melangkah dalam satu ikhtiar pengabdian keumatan ini, baginda Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk mengenang, membaca, mengkaji referensi sejarah masa lalu agar ketersambungan cita-cita luhur perjuangan para nabi dan rasul dilanjutkan dan disempurnakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Begitulah pemimpin, bahwa hari ini kita diberi amanah, tetapi sebenarnya ada tongkat estafet yang kita pegang sebagai tongkat kepemimpinan perjuangan dari generasi ke generasi sejak dahulu, yang akan terus kita serahkan kepada generasi yang akan datang. Tentu tongkat ini harus dijaga dengan baik, dirawat dengan baik. Begitulah baginda Nabi Muhammad SAW di setiap titik itu pun melakukan salat 2 rakaat. Bahwa salat itu adalah panduan kehidupan. Untuk membawa, melanjutkan tongkat estafet ini, kata kuncinya adalah salat. Dan kami renungkan bahwa salat itu komprehensif, lengkap. Jika rukun Islam ada 5, maka nilainya yang semakna dengan 5 rukun itu terwakili dalam salat. Syahadat
dua kalimat syahadat ada dalam sholat. Sholat itu sendiri sudah tentu terangkum di dalamnya. Kemudian puasa, seseorang ketika sholat tidak boleh makan dan minum. Zakat ada makna sedekah, bahwa setiap gerakan organ tubuh yang diajak untuk rukuk sujud sedang melakukan gerakan sedekah. Setiap otot persendian sedang bersedekah mensyukuri nikmat kehidupan. Sehingga pantaslah menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pada saat seorang hamba melaksanakan ibadah salat, di sanalah tergambar secara utuh kehambaan. Maka terkoneksi dengan panggilan labbaika ya Rabb, kami penuhi panggilanmu ya Allah. Ini adalah makna bagaimana kemudian tawajjuh kita, arah kiblat kita kepada Baitullah, sehingga seluruh nilai spiritualitas 5 rukun Islam terwakili dalam salat. Nabi memberikan panduan pada kita bahwa salat adalah pilar agama. Jika agama adalah spiritualitas kehidupan, maka kehidupan berbangsa dan bernegara, hidup bermasyarakat harus memiliki pilar salat, pilar ruhani. Mengapa? Karena di sana ada mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'min, tangga spiritual seorang hamba matur, komunikasi, berdialog, curhat kepada Sang Pencipta alam. Maka pemimpin yang sebenarnya adalah wakil untuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan harus berhubungan dengan Rabbul Alamin, harus berkonsultasi dengan Rabbul Alamin, harus minta petunjuk dengan Rabbul Alamin. Melalui apa? Melalui sholat. Tetapi jangan lupa, sholat juga adalah mata rantai ketersambungan dari murid kepada guru, guru kepada guru, hingga guru utama baginda Nabi Muhammad SAW. Kita tidak akan pernah kenal sholat jika tidak diajarkan oleh guru kita, hingga sambung kepada sabda Nabi, sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka sebenarnya seseorang di saat salat dan bermakmum pada seorang pewaris Nabi, al-ulama, dia sedang berada di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Ini belum dimensi kehidupan bermasyarakat, bahwa dalam salat berjamaah ada simbol kepemimpinan. Ketika merapatkan barisan shaf ada kebersamaan. Ketika mengucapkan amin ada tugas bersama. Setelah itu kembali pada tugas pribadi, tugas masing-masing. Pada saat ada komando takbir, serentak mengikuti setelah imam, bukan mendahului imam. Begitulah ajaran kepemimpinan sangat kental dalam Islam. Kemudian puncaknya ketika terhubung dengan dimensi langit, bahkan di atas langit, ini menunjukkan bahwa perjalanan manusia bukan hanya di bumi, tetapi akan menuju masa depan yang hakiki. Orang yang disebut visioner bukan merancang 5 tahun ke depan, bukan merancang setelah pensiun saya akan bagaimana, investasi saya bagaimana, simpanan dana, harta yang dipersiapkan apakah sudah memenuhi cukup, bahkan masa depan anak-anak apakah sudah terjamin. Bukan itu seorang visioner sejati, karena kehidupan masa depan yang sesungguhnya adalah setelah kematian, bukan sebelum kematian. Seorang hamba yang visioner mempersiapkan bekal menuju keabadian. Sangkan paran ing dumati.
inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Inilah ajaran dari falsafah salat di dalam kehidupan kita. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad